액션 let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Planning. Planning merupakan proses penyusunan strategi, tujuan, rencana, aksi yang berstruktur untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan usaha. Tujuan planning yaitu mengidentifikasi peluang dan tantangan. Kedua, mengoptimalkan sumber daya. Ketiga, menetapkan target dan sasaran. Keempat, menghadapi perubahan dan krisis. Adapun visi dan misi. Visi menjadikan penjualan bakso yang berkualitas tinggi dan menciptakan bakso yang beraneka ragam kaya rasa. Misi 1. Memberikan kepuasan bagi pihak konsumen. Kedua, menciptakan usaha yang sehat, e-com yang optimal. Ketiga, selalu membuat kreasi inovasi terhadap produk. Adapun organizing. Organizing merupakan struktur organisasi yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya organizing, seluruh aspek kerja dalam perusahaan akan berjalan teratur dan berstruktur dengan baik karena setiap orang mempunyai posisi dan jabatannya masing-masing. 1. Pemimpin. Seorang pemimpin memastikan kualitas layanan dan makanan serta menjaga kepatuhan terhadap kebersihan dan keselamatan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola inventaris, membuat jadwal kerja dan berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan pelanggan yang puas. Yang kedua, kepala keuangan. Seorang kepala keuangan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola aspek keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup pemantauan, anggaran, pelaporan, keuangan, perencanaan pajak, manajemen risiko keuangan, dan pengambilan keputusan strategis terkait keuangan perusahaan. Yang ketiga, kepala produksi. Seorang kepala produksi bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi seluruh proses produksi dalam suatu perubahan. Yang keempat, kasir. Tugas kasir melibatkan proses interaksi keuangan dengan pelanggan seperti menerima pembayaran, kembalian, dan mengeluarkan surat pembelian. Koki. Tugas koki melibatkan persiapan memasak dan penyajian makanan sesuai dengan standar kualitas dan resep yang ditentukan. Mereka juga harus mengelola stok bahan makanan, memastikan kebersihan dapur, dan bekerja dalam batas waktu yang ditetapkan. 6. Pelayan. Tugas seorang pelayan melibatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan ramah, mengambil pesanan, menyajikan makanan dan minuman, serta menjaga kebersihan meja dan area pelayanan. Pelayanan juga bertanggung jawab untuk menjelaskan menu, memberikan rekomendasi, dan memastikan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, actuating. Actuating adalah fungsi yang menekankan pada aktivitas. Ini melibatkan orang-orang dalam organisasi. Tanpa actuating, semua hanya tinggal rencana saja. Actuating ini merupakan upaya untuk menggerakkan anggota organisasi agar mereka berjuang untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, proses actuating ini juga melakukan proses penyelesaian agar tujuan organisasi juga selaras dengan tujuan karyawan. Jika dua hal ini tercapai, actuating dalam konteks berjualan dapat merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mendorong atau menjalankan suatu tindakan dalam upaya penjualan, misalnya melibatkan pelanggan secara proaktif, memberikan penawaran khusus, atau menggunakan strategi pemasaran yang aktif untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan. Dan selanjutnya ada controlling. Controlling dalam konteks bisnis atau manajemen mengacu pada proses mengelola dan mengendalikan kinerja suatu organisasi atau proyek. Ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan pengaturan agar tujuan organisasi tercapai. Contoh tindakan controlling melibatkan analisis laporan keuangan, penilaian kinerja tim, serta penyesuaian strategi jika diperlukan. Selanjutnya adalah contoh tindakan controlling dalam suatu bisnis. 1. Analisis keuangan. Memantau laporan keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran dan target keuangan tercapai. 2. Evaluasi kinerja karyawan. Melakukan penilaian kinerja karyawan secara rutin untuk menilai kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Yang ketiga, pemantauan stok. Kontrol persediaan barang untuk memastikan ketersediaan.
yang cukup tanpa kelebihan stok yang tidak perlu. Dan yang keempat adalah feedback pelanggan, menganalisis umpan balik pelanggan untuk menilai kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area perbaikan. Dan selanjutnya adalah risiko yang dapat terkait dengan bisnis penjualan bakso. 1. Kebersihan dan kesehatan. Risiko terkait dengan standar kebersihan dan kesehatan, terutama dalam persiapan, penyimpanan, dan penyajian bakso. 2. Persaingan. Tingginya persaingan dalam industri makanan dapat menjadi risiko, memerlukan strategi pemasaran dan kualitas produk yang baik. 3. Bahan baku. Ketergantungan pada pasokan bahan baku seperti daging bisa menjadi risiko jika terjadi fluktuasi harga atau kelangkaan. Yang keempat, perubahan dalam selera konsumen atau tren makanan bisa mempengaruhi permintaan terhadap bakso. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha bakso kaget ini merupakan suatu usaha yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru, sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang.